Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 5 dan 6 dan kemudian ayat 11 hingga 13. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Kemudian ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, bagian perumpamaan yang kita baca dalam Lukas pasal 8 ini ya, merupakan perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan sikap beberapa orang ya yang berbeda-beda di dalam menanggapi atau meresponi firman Tuhan yang mereka dengar. Nah, bagian yang kita baca dan renungkan pagi hari ini adalah bagian di mana tanah itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Di sana dikatakan setelah benih itu tumbuh di tanah yang berbatu-batu itu, kemudian dia menjadi kering karena tidak mendapat air, ya. Di dalam Matius 7:13 di sana dicatat menambahkan bahwa benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, ya. Tapi setelah matahari terbit, maka layulah dia karena tidak berakar. Nah, saudara, kondisi ini menggambarkan orang yang ya mendengar firman Tuhan, lalu ia segera menerima firman Tuhan itu dengan gembira, tapi firman Tuhan itu tidak berakar di dalam hatinya. Sehingga kesulitan datang, ketika kesulitan datang, ya, tantangan datang, maka dia pun melupakan firman yang sudah dia dengar. Nah, mengapa? Karena dia tidak berakar, ya, atau firman Tuhan itu tidak berakar di dalam hatinya, ya. Nah, saudara, pertanyaannya apa artinya firman Tuhan itu tidak berakar di dalam hati seseorang? Artinya, saudara, firman Tuhan itu tidak menjadi satu keyakinan yang kokoh dalam hatinya, tapi hanya sebatas pengetahuan, ya. Jadi orang tersebut ketika mendengar firman Tuhan, dia menerima dengan gembira, tapi hanya sebatas tahu, sebatas pengetahuan saja. Tidak menjadi satu keyakinan dalam hatinya. Sehingga ketika kesulitan datang, dia pun melupakan firman itu. Nah, saudara, apa yang membedakan antara orang yang sungguh meyakini firman Tuhan atau hanya sekedar tahu atau menganggapnya sebagai pengetahuan? Nah, saudara, perbedaannya adalah orang yang sungguh meyakini firman itu, maka dia juga akan berusaha, ya, bertekad untuk mentaatinya. Sementara orang yang menganggap kebenaran itu sebagai pengetahuan semata, maka dia pun juga tidak mau punya niat, tidak mau punya tekad untuk mentaatinya. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 26 dan 27 memberikan perumpamaan yang serupa. Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku, tetapi kemudian melupakannya atau tidak melakukannya, maka ia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika banjir datang, maka rubuhlah rumah itu. Nah, perumpamaan ini atau gambaran ini serupa dengan benih yang tidak berakar di hati itu. Ya, sehingga ketika kesulitan datang, maka layulah dia. Ketika banjir datang, maka robohlah rumah itu. Karena orang tersebut tidak bermaksud untuk melakukan apa yang sudah dia dengar. Apa yang dia sudah dengar tidak menjadi satu keyakinan di dalam hatinya, tapi hanya sekedar pengetahuan saja. Ya. Nah, saudara, ini adalah satu kebenaran yang memberikan satu peringatan kepada kita. Supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh menaruh itu dalam hati kita sampai menjadi satu keyakinan dalam hati kita. Ya. Kita perlu memohon kuasa Roh Kudus, menolong kita untuk memahami, menolong kita untuk menyimpannya dalam hati kita, meyakininya di dalam hati kita, sehingga kita bisa berbuah bagi Tuhan. Jadi saudara, bagaimanakah kondisi hati kita pada hari ini? Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, sehingga kita bisa berbuah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya tahu, tapi kami sungguh meyakini firman Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.